Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Zainal Mutakin pada perkuliahan Public Speaking. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas yaitu memahami audiens. Jadi dalam kegiatan public speaking, tentu bagi seorang public speakers dituntut untuk bagaimana kemudian memahami audiens itu sendiri. Baik, kita akan mencoba ya, sedikit memahami apa sih pengertian atau dari pendengar publik atau audiens itu sendiri. Secara harfiah, audiens itu disebut juga dengan halayak. Jadi kata audiens berasal dari bahasa Yunani, yaitu audir, yang berarti mendengar. Jadi listener. Audiens dapat diartikan sebagai pendengar, pembaca, ataupun penerima. Gitu ya. Dalam kajian komunikasi, ya, audiens itu ya, masuk dalam salah satu unsur kayak komunikasi itu sendiri. Ya, selain tadi itu misalnya ada komunikator, maka audiens itu boleh dikatakan adalah sebagai komunikan. Dalam kajian retorika atau public speaking, ya, kata audiens tentu lebih dikenal dengan halayak. Gitu. Kajian teoritis mengenai halayak merupakan kajian yang dipelajari lebih awal dari teori-teori komunikasi. Jadi sejatinya kajian tentang teoritis tentang halayak ini lebih dulu dipelajari dibanding teori-teori komunikasi pada umumnya. Teori halayak sendiri adalah teori yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana seseorang atau bagaimana seorang halayak dalam mendengar, menerima, dan menanggapi sebuah teks itu sendiri. Gitu. Jadi teori halayak itu lebih menekankan kepada bagaimana seseorang itu dijelaskan atau menjelaskan bagaimana seseorang penerima pesan gitu ya atau komunikan itu bagaimana sih cara mendengarnya, terus kemudian cara menerima pesan tersebut dan menanggapi sebuah teks. Tentu seiring zaman berkembang ada kecenderungan halayak yang terus berkembang pula gitu. Jadi tidak statis gitu. Akan tetapi tidak selamanya juga dinamis ya. Maka lebih mudah melakukan pendekatan apabila kita memahami karakteristik dari halayak tersebut gitu. Jadi seorang public speakers gitu ya, dalam hal ini dalam kegiatan public speaking itu tentu lebih mudah bagi mereka itu melakukan pendekatan ya, bila mana seorang public speaker tersebut tentu paham betul terhadap karakteristik dari halayak tersebut gitu. Nah, dalam hal ini adalah si pendengar, terus kemudian si penerima pesan atau pembaca teks-teks atau tulisan itu sendiri. Nah, berikutnya ada karakteristik audiens ya. Jadi dalam retorika itu tentu ada beberapa hal ya yang menjadi karakteristik audiens. Jadi retorika itu adalah kegiatan yang pasti tentunya yang menghubungkan antara public speakers dengan halayak. Jadi kegiatan retorika itu kegiatan yang pasti berhubungan dengan beberapa orang. Jadi tidak memungkinkan ya bila retorika itu dilakukan hanya satu orang saja karena tidak ada di sana nanti pendengar gitu. Siapa yang mendengarkannya atau katakanlah siapa yang membaca dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh seorang public speaker itu atau oleh seorang yang presenter dalam sebuah presentasi misalnya. Ya, Pak, karena ya tujuan dari retorika itu tidak akan tercapai jika hanya dilakukan dengan satu orang saja. Kembali lagi bahwa public speaking itu merupakan tools dari komunikasi, alat dari komunikasi, maka dibutuhkan dua orang yang terlibat dalam kegiatan public speaking. Atau dua orang atau lebih. Seperti itu. Jadi sekali lagi retorika adalah kegiatan yang pasti berhubungan dengan beberapa orang banyak. Ini menurut Hibbert ya, dalam Nuruddin 2007 halaman 105-106 ya, bahwa audiens dalam komunikasi massa memiliki 5 karakteristik.
Jadi pertama, karakter yang disampaikan oleh Hibbert ini, yaitu pertama halayak yang cenderung berisi individu-individu yang memiliki ketertarikan untuk berbagi pengalaman dan dipengaruhi bagaimana hubungan sosial antar mereka. Ini ciri atau karakteristik yang pertama gitu. Ada sebagian halayak gitu ya, yang lebih cenderung kepada lebih tertarik kepada misalkan perihal berbagi pengalaman, terus kemudian bagaimana pengaruh hubungan sosial antar mereka gitu ya. Jadi ketertarikan halayak yang seperti ini itu lebih cenderung pada berbagi pengalaman, terus kemudian mereka itu merasa terpengaruh gitu ya dengan apa yang tadi disampaikan melalui berbagai pengalaman, dan ini terjadi dengan proses bagaimana hubungan sosial antara mereka. Nah, berikutnya adalah halayak cenderung besar gitu. Ya, jadi yang kedua ini, karakteristik yang kedua ini yaitu halayak tersebar dalam berbagai jangkauan sasaran media massa. Namun ukuran besar tersebut menjadi relatif gitu kan. Biasanya memang bagaimana seseorang itu menganggap itu menjadi besar itu tergantung penilaian, artinya tergantung ya relatif lah gitu. Ya, karena setiap media pasti memiliki jumlah halayak yang berbeda. Jadi masing-masing media juga tentu memiliki halayak yang berbeda gitu. Katakanlah saat ini media massa misalnya ada sebut saja misalnya Kompas, Republika, terus kemudian media Indonesia dan lain sebagainya, itu kan masing-masing dari media tersebut memiliki halayak yang relatif gitu. Artinya bagi mereka banyaknya menurut Kompas belum tentu banyak menurut misalnya Republika seperti itu. Jadi jelas jumlah halayaknya berbeda-beda, dan itu masih bisa disebut dengan halayak atau audiens tanpa mengurangi makna seperti itu. Ya, jadi halayak yang seperti inilah yang cenderung besar gitu, yang tersebar dalam berbagai jangkauan. Berikutnya ada lanjutannya, ini adalah halayak yang cenderung heterogen. Jadi ini campuran ya berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan berbagai kategori sosial. Ini dalam satu wadah, biasanya berbaur di sana. Ini dinamakan halayak cenderung heterogen. Yang berikutnya ada halayak cenderung anonim, yaitu antar individunya tidak saling mengenal. Jadi dalam sebuah kelompok masing-masing halayak tidak mengenal satu sama lain gitu secara keseluruhan karena jangkauan yang sangat besar. Misalkan ada peristiwa atau kegiatan public speaking di suatu tempat yang besar, katakanlah. Ya, ini dalam bentuk komunikasi massa. Katakanlah dalam satu stadion gitu. Itu kan satu sama lain tidak saling mengenal. Itulah anonim gitu. Karena skalanya besar itu sendiri. Gitu. Ada juga yang terakhir yaitu halayak secara fisik dipisahkan dengan komunikator gitu. Ini karakteristik yang terakhir, bahwa halayak yang seperti ini dipisahkan dengan komunikator. Gitu. Misal ketika kita tengah mengikuti acara pengajian dengan penceramah, ya, tentu penceramahnya ada di sebuah mimbar, maka itulah adalah sebuah pemisahan jarak agar komunikan dapat lebih fokus dengan komunikator. Gitu. Ini biasa terjadi ketika kita mendapati sebuah misalkan acara ceramah agama misalnya. Nah ini secara fisik kan halayak itu dipisahkan gitu dengan komunikator sendiri gitu ya, agak jauh lah misalnya tempatnya, berjarak misalkan 1 atau 2 meter itu paling dekat gitu. Nah ini biasanya ditemukan pada kegiatan ceramah agama misalnya. Nah, itulah tadi beberapa karakteristik ya terkait bagaimana kita memahami audiens itu sendiri. Berikutnya kita lanjut kepada konsep audiens itu sendiri. Jadi Dennis Mickey Weil di sini menyebutkan ada beberapa konsep alternatif tentang audiens. Di antaranya, jadi bahwa halayak itu adalah sekumpulan pendengar, pembaca, penonton. Gitu. Ini konsep pertama. Jadi halayak itu adalah sekumpulan pendengar, pembaca, atau penonton.
Nah, konsep ini diartikan sebagai kecenderungan halayak yang keberadaannya tersebar. Terus kemudian tadi ada heterogen dibahas sebagai salah satu karakteristik ya, dan berjumlah banyak. Nah, pendekatannya bisa digunakan dalam konsepnya adalah pendekatan sosial dan budaya. Biasanya kalau sudah dalam satu tempat itu tersebar, kemudian ada heterogen juga, jumlahnya banyak, maka di sini ada percampuran budaya di sana atau pendekatan sosial gitu kan. Nah, pendekatan sosial dan budaya, karena ada beberapa banyak budaya yang dalam satu kondisi atau dalam satu waktu yang itu tadi tersebar, kemudian heterogen itu tadi dan berjumlah banyak. Itu konsep yang pertama. Jadi sekali lagi konsep yang pertama, halayak sebagai sekumpulan pendengar, pembaca maupun penonton. Nah, yang kedua ada konsep audiens, yaitu halayak sebagai kelompok sosial dan politik gitu. Nah, dalam konsep ini diartikan halayak adalah sebagai sekumpulan orang yang muncul atau terbentuk karena sebuah isu atau minat atau ketertarikan yang sama. Nah, biasanya konsep-konsep dalam konsep halayak seperti ini itu akan mencari informasi yang dan cenderung lebih aktif gitu biasanya, dan menanggapinya pun lebih aktif pula gitu, dan juga sering mendiskusikan bersama individu lainnya. Nah, biasanya ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial politik gitu ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, konsep audiens yang terakhir yaitu halayak sebagai pasar. Dalam konsep ini diartikan bahwa halayak adalah sebagai konsumen ya, media, yaitu pendengar, pemirsa, atau suatu iklan tertentu. Nah, yang digunakan dalam konsep audiens yang ketiga ini adalah pendekatan sosial dan ekonomi. Ya, dari semua konsep tersebut sebetulnya ada kesinambungan, artinya ada keterkaitan lah, tidak jauh berbeda gitu. Cuman lebih berbeda kepada perbedaannya ada di pendekatannya saja. Kalau yang pertama tadi ada pada pendekatan sosial dan budaya, terus kemudian yang berikutnya itu yang kedua ada pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial politik. Nah, yang konsep ketiga ini adalah pendekatannya itu digunakan adalah konsep pendekatan sosial dan ekonomi. Ya. Oke, teman-teman, berikutnya kita akan mengetahui apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sebuah pesan. Jadi, karena dalam kajian komunikasi, salah satu unsurnya adalah pesan, maka ada beberapa faktor yang tentu kenapa sih pesan itu dibentuk gitu. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya sebuah pesan. Faktor yang pertama yaitu keinginan menginformasikan. Jadi ada pesan gitu ya, itu merupakan hasil dari sebuah keinginan. Tentu ini merupakan unsur kesengajaan, yaitu suatu keinginan untuk memberi suatu informasi yang ia miliki atau juga ingin halayak ketahui apa yang dikomunikasikan atau apa yang difikirkan oleh seorang komunikator. Jadi ada faktor keinginan menginformasikan dulu gitu. Nah, berikutnya faktor yang kedua yaitu keinginan menyamakan makna. Jadi sebuah keinginan agar audiens atau halayak itu dapat mengerti apa yang disampaikan atau apa yang difikirkan oleh komunikator. Jadi penyamaan makna. Kalau sudah disepakati dalam sebuah makna, maka proses komunikasi itu sudah termasuk efektif gitu. Artinya ada sebuah kesepakatan. Nah, yang berikutnya yang ketiga, ada faktor kemudian keinginan untuk mempengaruhi gitu ya. Yaitu keinginan untuk mengajak halayak setuju dengan apa yang komunikator sampaikan dan membuat suatu perubahan dalam pemikiran atau sikap.
Ini biasanya terjadi dalam komunikasi politik gitu. Terjadi dalam komunikasi politik bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya sebuah pesan, itu yang ketiga adalah keinginan untuk mempengaruhi. Siapa yang dipengaruhi? Yaitu halayak itu sendiri. Nah, di sini ada ungkapan Prof. Onong Ucan Effendi, ya. Menurut beliau bahwa ketika seorang komunikator itu berniat menyampaikan suatu pesan kepada komunikan, maka dalam dirinya terjadi suatu proses. Nah, kita tahu bahwa komunikasi itu berproses gitu. Ya. Yang disalurkan melalui unsur-unsur komunikasi itu sendiri. Lalu dilanjutkan, apa sih prosesnya? Yaitu proses dalam tanda petik mengemas atau membungkus pikiran dengan bahasa. Jadi apa yang terlintas dalam pikiran kita, ya, atau apa yang terlintas dalam pikiran komunikator itu kemudian dikemas, gitu, dibungkus dalam sebuah bahasa. Sehingga ketika nanti disampaikan itu, pesan apa yang disampaikan oleh komunikator itu mudah dipahami. Jadi proses inilah yang kemudian proses ini merupakan langkah terbentuknya pesan yang dilakukan oleh komunikator. Jadi dalam bahasa komunikasi dinamakan encoding gitu. Nah, encoding itu dilakukan oleh komunikator. Nah, hasil encoding berupa pesan kemudian ditransmisikan atau dioperkan atau dikirimkan kepada komunikan. Nah, biasa setelah sampai kepada melalui transmisi itu disampaikan kepada komunikan, maka komunikan akan melakukan yang dinamakan decoder gitu, atau decoding di sana. Nah, berikutnya ada beberapa yang mempengaruhi suatu pesan terbentuk dari sudut pandang halayak gitu ya. Di antaranya gitu kan, ada karakteristik halayak. Jika sang komunikator tidak memperhatikan bagaimana karakteristik halayak, maka bisa saja pesan yang ingin disampaikan malah tidak sampai. Gitu. Jadi komunikator tentu harus mengetahui gitu karakteristik halayak tadi seperti yang di awal dibahas tadi. Gitu. Karena ini akan mempengaruhi suatu pesan apakah terbentuk atau tidak. Kalau sudah sebuah pesan itu terbentuk, maka interpretasi dari halayak itu kan akan banyak, akan muncul gitu. Jadi karakteristik halayak ini menjadi penting. Bila mana seorang komunikator itu tadi tidak memperhatikan bagaimana karakteristik audiensnya atau halayaknya, maka bisa saja pesan yang ingin disampaikan tidak sampai kepada audiens itu sendiri. Nah, berikutnya juga kita harus, seorang public speakers itu harus mengetahui kebutuhan halayak gitu, atau kebutuhan audiens. Jadi bahwa sebuah pesan dapat terbentuk ketika ada sebuah masalah. Pesan tersebut bisa saja menjadi sebuah solusi masalah masyarakat atau juga membuka pikiran orang ya, untuk dapat menemukan suatu solusi. Jadi ada dua kemungkinan ketika pesan tersebut ya sudah terbentuk. Jadi bisa menjadi solusi masalah ya, masyarakat atau juga membuka pikiran untuk dapat menemukan suatu solusi. Nah, jika kemudian komunikator itu menyampaikan suatu pesan yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan audiens, bisa saja tidak ada yang tertarik untuk mendengar dan memperhatikan. Yang terjadi pesan lagi-lagi tidak tersampaikan dengan baik, tidak efektif. Gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita pertama harus mengetahui karakteristik halayak. Yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui kebutuhan halayak. Apa yang diinginkan oleh halayak. Needs-nya itu. Kebutuhannya apa. Nah, apakah penting kita mengenal karakter audiens? Penting sekali. Gitu. Di sini menurut Suzy Zidon, ya, author of the Complete Presentation Skill Handbook, ya, ini dalam buku author of the Complete Presentation Skill Handbook, ya, Suzy Zidon itu mengungkapkan bahwa semakin banyak Anda mengetahui tentang audiens, ya, tentang halayak itu, materi yang disampaikan akan lebih menarik dan relevan. Jadi sebab ketidaktahuan terhadap audiens berarti sama saja Anda melakukan percobaan bunuh diri.
Nah, kenapa tadi di awal itu dikemukakan kita harus mengetahui dulu karakteristik audiens, terus juga kemudian kenapa karakteristik audiens itu menjadi sesuatu hal yang sangat harus diperhatikan. Lalu dicari juga dulu kebutuhannya apa, apakah dari apa yang ingin kita sampaikan itu memberikan solusi bagi masyarakat gitu ya. Nah, ini harus diketahui. Maka penting kita mengetahui karakter audiens itu sendiri. Kalau tidak mengetahui karakter audiens ya, menurut Suzy Sidon ini bisa bisa jadi kita itu dinamakan bunuh diri gitu, atau ada upaya untuk melakukan percobaan bunuh diri di hadapan audiens itu dan kemudian tetap dipertontonkan gitu. Nah, berikutnya ya, lalu apa saja hal-hal yang harus dianalisis dari audiens itu sendiri? Yang pertama kita harus melihat dari aspek demografis gitu ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui siapa yang kamu ajak bicara. Bagaimana latar belakangnya, dari mana asal daerahnya, pekerjaannya, tingkat pendidikan. Misalkan. Kalau misalkan dalam sebuah organisasi perusahaan, ya posisinya apa dalam sebuah perusahaan. Gitu. Kalau misalkan dalam lingkup masyarakat, katakanlah kita harus juga mengetahui latar belakang agama, terus kemudian ras, suku, ya, terus juga tingkat strata sosialnya dan sebagainya. Ini harus menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki untuk bagaimana cara menganalisa audiens itu sendiri. Ya, jika memungkinkan sebelum melakukan public speaking gitu ya, dengan tema yang ditawarkan katakanlah oleh pihak yang mengundang, ya bisa saja kita membuat sebuah instrumen gitu, instrumen awal untuk mengetahui sejauh mana kita bisa melihat aspek demografisnya seperti itu. Karena dari apa yang terdapat dalam slide ini gitu, ya, tujuannya adalah bagaimana kita untuk agar terhindar dari sesuatu hal yang mungkin bisa bersinggungan dengan mereka seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah yaitu aspek psikologis gitu. Ya. Ini penting juga bagi seorang public speaker itu untuk mengetahui dari sisi aspek psikologis ya. Yang tujuannya bagaimana kita mengetahui ya apa yang dipahami dan diyakini oleh audiens itu sendiri. Sebelum materi yang kita sampaikan itu diberikan. Ini juga bisa disusun dalam sebuah instrumen tadi mengikuti yang awal gitu ya, atau dalam satu waktu ketika kita melaksanakan kegiatan public speakers gitu ya, public speaking gitu, itu bisa diungkapkan. Kira-kira ada masalah apa misalnya. Ya. Jadi apa masalah yang mereka hadapi akhir-akhir ini, sesuai konteks atau sesuai tema yang ditawarkan. Sejauh mana tingkat pengetahuan mereka terhadap topik materi yang disampaikan. Ya. Terus juga bagaimana mengapa mereka perlu mendengarkan topik materi yang akan disampaikan. Lalu apa yang mereka harapkan dari materi yang akan disampaikan. Nah ini biasanya kan sudah sesuai dengan core-nya gitu. Kita diminta untuk presentasi misalnya atau ceramah gitu kan. Biasanya kan sesuai tema gitu. Nah aspek-aspek psikologis inilah yang harus diketahui oleh seorang public speakers itu sendiri. Nah yang ketiga, aspek yang terakhir ya, ada aspek kontekstual. Ya, analisa ini dilakukan untuk bagaimana kemudian kita mengetahui situasi yang akan kita hadapi. Tentu berkaitan dengan hal-hal seperti ruangan, tujuan acara, durasi presentasi, dan lain-lain. Jadi, kita bisa melihat sebetulnya secara kontekstual ya pada saat bersamaan apakah mereka hadir tentu karena sukarela atau kewajiban gitu kan. Ada kan biasanya audiens itu dihadirkan karena kewajiban, misalkan kuliah umum atau apa gitu misalnya. Ada juga yang sukarela karena memang sudah sering mengetahui seseorang yang akan berbicara di hadapan mereka.
Terus juga konteksnya juga kita harus melihat kepada bagaimana atau di mana kegiatan itu diadakan. Gitu. Ruangannya bagaimana, apakah di ruangan terbuka atau ruangan tertutup gitu kan. Atau misalnya ruangannya itu luas atau sempit. Nah ini juga untuk menentukan bagaimana supaya seorang public speakers itu bisa menentukan baik buruknya kondisi di mana tempat kegiatan publik itu berjalan. Ya. Apakah peralatan yang disediakan sudah memadai? Jadi kalau misalnya kita tahu dari awal alat-alat yang disediakan itu katakanlah memadai, kita juga sudah bisa bersiap gitu dengan alat yang ada. Tapi kalau memang tidak ada dan sebelumnya kita mengetahui, itu akan mempermudah kita juga apa yang perlu kita sediakan misalnya. Nah ini penting juga yang terakhir berapa lama waktu yang diberikan. Ini terkadang kita tidak sadar gitu ya. Ketika kita diberikan time ya untuk melaksanakan presentasi misalnya atau ceramah dan lain-lain. Nah juga penting kita bertanya tentang waktunya berapa diberikan bagi kita untuk kita gitu. Supaya apa? Supaya tidak keluar dari pembahasan yang kita bahas misalkan. Tidak keluar tema dari yang kita bahas misalnya seperti itu. Nah, itu tadi ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara kita untuk memahami audiens itu sendiri dalam kegiatan public speaking. Nah, ini ada beberapa referensi menjadi rujukan, ya, silakan untuk dilihat gitu kan. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan itu tentu memberikan wawasan ya, hazanah keilmuan dalam kegiatan public speaking. Terima kasih teman-teman semester 3 jurusan komunikasi penyiaran Islam ataupun halayak yang di luar semester 3 komunikasi penyiaran Islam atau siapapun yang menyimak paparan ini. Semoga paparan ini bermanfaat dan tentunya menambah wawasan untuk kita semua. Ya, saya juga menerima masukan dari teman-teman. Semoga masukan atau kritik yang disampaikan oleh teman-teman itu menjadi motivasi untuk agar saya menjadi lebih maju ya, dalam memberikan materi yang mungkin sederhana, tapi insya Allah materi yang sederhana yang saya sampaikan ini memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi kita semua. Kiranya dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.